Selamat datang di Storyline 4K. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film berjudul The Meat Grinder yang akan menceritakan kehidupan seorang wanita penggiling daging sekaligus penjual mie bakso dalam melariskan dagangannya. Tapi cara ini sangat ekstrim, di mana bukan daging hewan yang ia gunakan, melainkan daging manusia. Sebelum kita tahu bagaimana seremnya film ini, bagi kalian yang suka video ini bisa tekan dulu tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Storyline. Dan gak usah kelamaan, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar di sebuah ruko bakmi, film berfokus pada seorang wanita bernama Bus yang memiliki usaha mie bakso. Pada saat itu, ia kedatangan seorang laki-laki yang mencari kekasihnya bernama Aoi yang sebelumnya pernah bekerja dengan Bus. Bus kemudian menyuguhi pria itu dengan semangkok mie bakso. Pria itu kemudian menanyakan lagi perihal kekasihnya. Bus menjawab bahwa Aoi telah berselingkuh dan kabur dengan suaminya. Namun pria itu tidak percaya dan tetap mencari keberadaan kekasihnya di dalam ruko itu. Hal itu membuat Bus emosi dan akhirnya ia kemudian membawa pria itu ke sebuah dapur khusus tempat ia mengolah semua daging. Ternyata ajaran itu telah diturunkan oleh ibunya yang juga melakukan bisnis dengan cara kotor itu. Ia kemudian membuat racikan-racikan rahasia sesuai yang diajarkan ibunya. Keesokan harinya, Bus kedatangan seorang bapak-bapak yang kala itu berniat menagih hutang. Ternyata suami Bus memiliki hutang yang cukup banyak dengan bapak-bapak itu. Dari sini kita tahu bahwa keadaan ekonomi Bus sedang tidak baik-baik saja. Walaupun Bus memiliki usaha itu, namun ia hanya memberi makan anaknya yang bernama Buah dengan sayuran saja, sehingga membuat anaknya itu merasa bosan. Keadaan yang sulit memaksanya untuk terus berjualan keliling menggunakan gerobak. Namun pada saat itu terjadi kericuhan remaja yang membuat usaha jualannya hari itu terganggu. Untungnya ada seorang pria bernama Apon yang menyelamatkannya dari peristiwa itu. Ia kemudian kembali ke rumahnya. Dan karena melihat pria yang ia sandra berusaha kabur, Bus pun kembali mengencangkan paku-paku yang ia tancapkan ke tangan pria itu. Lalu Bus mendapati anaknya yang bermain ke taman belakang, dan akhirnya ia menghukum anaknya sebab ia telah melarang Buah untuk keluar rumah saat ia pergi. Walaupun ia emosi, Bus tetap meminta maaf kepada anaknya karena telah menghukumnya dengan keras. Namun suasana itu berubah ketika seonggok mayat yang tiba-tiba ada di dalam gerobak bakso milik Bus. Ternyata, mayat pria itu adalah korban kerusuhan sebelumnya. Bukannya takut, Bus malah mencuci mayat itu lalu ia giling dan kemudian dijual esok harinya. Di sisi lain, Apon mencari keberadaan temannya yang hilang dengan menghubungi beberapa orang yang ia kenal. Namun temannya itu tak akan pernah ketemu sebab mayatnya telah dijadikan bakso oleh Bus. Keesokan harinya, Apon bertemu dengan Bus yang sedang membeli obat di tokonya. Ia terlihat tertarik dengan Bus, namun perhatiannya teralihkan saat seorang wanita pujaannya bernama Nida lewat menggunakan sepeda. Saat sampai di rumah, Bus mendapati anaknya yang sedang ketakutan karena ternyata pria yang ia sandra kembali mencoba untuk kabur. Bus kembali membawanya ke dapur dan memasukkan rempah-rempah ke dalam mulut pria itu. Ia kemudian menggantungkannya untuk dijadikan bahan resep sesuai ajaran ibunya dulu. Setelah itu, Bus mengutarakan niatnya kepada Buah untuk membuat sebuah restoran demi menjaga kelestarian resep ibunya dan meningkatkan keadaan ekonominya. Dan ternyata, baru sehari ia membuka restoran itu, Bus langsung mendapatkan pelanggan yang cukup banyak. Pelanggan-pelanggan itu terlihat menikmati mie bakso buatan Bus. Hingga tiba-tiba, seonggok kepala yang menjadi penyedap rasa malah muncul yang untung tidak terlihat oleh Apon yang datang. Setelah pertemuan itu, kini mereka terlihat lebih dekat. Apon selalu membantu operasional restoran dan juga selalu menemani keseharian Bus. Hingga suatu hari Apon memberitahu Bus tentang temannya yang bernama Chart yang hilang setelah kerusuhan waktu lalu. Dan Bus memilih diam dan tak menjawab satu kata apapun.
ชื่อไอ้ชาติ Di malam harinya saat Bus sedang menyiapkan bahan dagangannya, bapak-bapak penagih hutang kembali datang ke rumahnya, dan kini ia tidak sendirian melainkan bersama kedua anak buahnya. Bapak-bapak itu kembali menekan Bus untuk segera melunasi hutangnya, karena ia tahu Bus telah membuka restoran dan mendapatkan pelanggan yang banyak. Bus belum bisa membayar semuanya dan hanya bisa menyediakan mie bakso yang ia jual. Awalnya mereka ragu dengan hidangan itu, hingga saat salah satu mencobanya, akhirnya semua pun makan dengan lahap sebab rasa mie bakso itu sangatlah enak. Singkat cerita, keesokan paginya Apon kembali datang ke rumah Bus. Namun, ia mendapati rumah Bus dalam keadaan sepi. Hingga saat Bus membuka rumahnya, semua benda di dalam rumah berantakan dan terdapat beberapa luka lebam di tubuh Bus. Yang Apon tahu, tentunya ada seseorang yang melakukan ini semua terhadap Bus. Yang ternyata, kejadian sebenarnya adalah Bus yang membantai ketiga penagih hutang itu dengan meracuni dan menyerang mereka secara langsung. Ia kemudian membawa mayat-mayat itu dan menjadikannya bahan masakan untuk penjualan-penjualan selanjutnya. Ia juga memanipulasi kejadian dengan membersihkan seluruh bekas-bekas darah dan men-set-up-nya seolah-olah terjadi kejahatan yang terjadi di rumah Bus. Hingga akhirnya Apon yang merasa kasihan dengan Bus, memijat Bus sekaligus melakukan pemijatan-pemijatan yang lainnya. Hal itu membuat flashback saat Bua memergoki bapaknya yang sedang berselingkuh dengan Aoi, yaitu wanita yang dicari oleh seseorang pria di awal cerita. Sayangnya, Bua ketahuan mengintip dan akhirnya dibunuh oleh mereka berdua dengan menenggelamkannya di sebuah gentong besar. Saat itu, Bus datang terlambat dan mendapati mereka berdua yang ada di belakang rumah. Ia kemudian menyerang mereka berdua secara brutal hingga tewas, dan lalu ia menemukan anaknya yang telah meninggal di dalam gentong itu. Ternyata, mayat itu ditemukan oleh Apon yang sedari tadi berkeliling di dalam rumah Bus, dan hal itu sontak membuat Apon kaget. Tak lama datang Bus yang menjadi histeris saat melihat Apon menemukan mayat anaknya. Ternyata selama ini Bus memiliki gangguan jiwa setelah kematian anaknya. Hal itulah yang menjadi sebab ia selalu membeli obat penenang, dan selama ini Bua memang tak ada, yang ada hanyalah halusinasinya saja. Setelah itu, Apon melaporkan kejadian itu kepada pihak polisi. Saat diinterogasi, Apon menjelaskan tentang keserian Bus yang menunjukkan bahwa ia wanita baik-baik yang merupakan penjual mie bakso. Kemudian saat giliran Bus diinterogasi, ia hanya terdiam dan tak menjawab satu pertanyaan pun yang diberikan oleh pihak polisi. Justru pertanyaan-pertanyaan tentang Aoi dan suaminya membuat ia flashback dengan kejadian di mana ia yang menyiksa kedua jalang itu. Karena tak ada bukti-bukti apapun, Bus akhirnya dibiarkan pulang dan tak mendapatkan sanksi apapun. Saat di rumah, ia kembali mendapati pria yang ia sandra yang merupakan pacar Aoi yang berniat kabur namun untungnya ketahuan olehnya. Setelah itu, ia mengikuti Apon yang terlihat akan pergi. Ternyata Apon akan bertemu dengan Nida, wanita yang merupakan teman sekampusnya. Dan ternyata selama beberapa hari ini, Bus telah mengetahui hubungan Apon dan Nida, di mana ia selalu mengikuti pertemuan mereka. Hal itu membuatnya hancur dan teringat dengan kejadian-kejadian sebelumnya, di mana ia yang selalu bertemu dengan laki-laki brengsek yang hanya menikmatinya saja, termasuk ayahnya yang juga seringkali menikmati tubuhnya. Ditambah lagi saat ia hamil, ia harus menikah dengan laki-laki yang kemudian berselingkuh dengan baby sister anaknya. Merasa kecewa dengan Apon yang mengkhianatinya dan merasa bahwa semua laki-laki itu sama, ia akhirnya mengundang Nida untuk datang ke rumahnya. Di sisi lain, Apon yang akan menemui Nida mendapatkan informasi dari ibunya Nida kalau anaknya pergi bersama seorang penjual mie bakso. Mendengar itu, Apon segera menuju ke rumah Bus. Kembali ke rumah Bus. Di sana, Bus memberikan segelas air yang sudah ia beri sebuah obat. Ia kemudian dengan santai menyiapkan bahan-bahan untuk penjualan di restorannya. Di sisi lain, saat Nida tersadar, ia dibuat kaget dengan ia yang berada di sebuah wadah bersama potongan-potongan tubuh yang diawetkan di wadah tersebut. Sementara itu, Apon yang sudah sampai menggedor-gedor rumah Bus dan mencari keberadaan Nida.
ia yakin bahwa Nida ada di dalam rumah itu. Bus kemudian mengungkapkan rasa kesalnya dengan mengatakan bahwa semua laki-laki itu sama, menjadikannya sebagai tempat pelarian dan pemuas nafsu. Apon yang mendengar itu menjadi terdiam dan meminta maaf kepada Bus. Setelah itu Bus kembali ke dapur dan mendapati Nida yang sudah kabur. Ia kemudian terus mencari Nida hingga akhirnya Nida kembali tertangkap olehnya. Namun saat ia akan melakukan kebiasaan terhadap sandranya, tiba-tiba Apon datang dan menghentikan tindakan itu. Namun Nida mengira bahwa Apon bersekongkol dengan Bus untuk membunuhnya. Sementara Bus memilih pergi karena tak sanggup jika harus melihat orang yang ia sayangi malah menyayangi orang lain. Bus berlarian ke sana kemari, ia merasa kini hidupnya sudah benar-benar hancur dan tak memiliki arah tujuan. Ia terus berjalan hingga akhirnya sampai di rel kereta. Di sana, ia teringat dengan kejadian di mana ayahnya lah yang menawarkan Bus kepada para lelaki. Kemudian ibunya yang mengetahui itu membalas dendam dengan membunuh ayahnya dan menjadikannya bahan jualannya. Semua ingatan itu membuatnya semakin hancur, merasa dirinya tak lagi memiliki semangat hidup dan lalu memilih untuk terjun ke dalam sungai. Hingga malam hari, para polisi masih melakukan pencarian di sungai itu. Namun tak lama Apon dipanggil ke kantor polisi dan ternyata ia menjadi tersangka setelah bukti-bukti yang ditemukan oleh pihak polisi. Mulai dari pisau yang dipegang Apon, kesaksian Nida bahwa Apon menjadi kaki tangan Bus, dan hanya Apon lah yang memiliki akses mudah untuk keluar masuk rumah Bus. Maka saat ini Apon menjadi tersangka awal sebelum mereka menemukan tubuhnya Bus. Sementara itu ternyata Bus masih hidup dan kembali ke rumahnya. Endingnya gantung dan nggak tahu bakal ada film keduanya nggak gitu. Tapi saya ya sedih lihat kisah hidupnya Bus ini. Makanya kalian kalau jadi laki-laki yang benar-benar aja.